Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Eis Narkoviva dengan NIM 0535444099 dengan program studi Administrasi Negara dari Universitas Terbuka Provinsi Jawa Barat Kota Bogor. Baik, di sini saya akan membahas mengenai apa itu dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif maupun dampak negatif. Serta saya akan menjelaskan gimana strategi untuk mencapai efisiensi yang berkelanjutan yang berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dampak positif dari efisiensi anggaran di sektor pendidikan, jika dikelola dengan baik, dapat menghasilkan dampak yang signifikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan, di mana kualitas pendidikan ini, anggaran yang dikelola dengan efisien memungkinkan pengalokasian dana lebih besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Dan yang kedua, peningkatan akses pendidikan. Dengan efisiensi anggaran, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk memperluas pendidikan, terutama pada kelompok masyarakat akses yang kurang mampu, seperti di daerah terpencil. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi yang efektif. Efisiensi anggaran memungkinkan investasi yang lebih besar dalam teknologi pendidikannya. Dan yang keempat, meningkatkan kompetensi guru, di mana investasi dalam pelatihan dan pengembangan profesional guru merupakan kunci peningkatan kualitas pendidikan. Dan terakhir, yang kelima, penghematan biaya operasional, yang mana efisiensi ini dalam pengelolaan anggaran operasional sekolah seperti penggadaan alat tulis, listrik, dan air, sehingga dapat mengurangi beban biaya dan memungkinkan pengalokasian dana untuk program pendidikan yang lebih penting. Nah, itu penjelasan dari dampak positif efisiensi anggaran sektor pendidikan. Dan sekarang saya akan menjelaskan dampak negatif efisiensi anggaran. Walaupun efisiensi anggaran sangat penting, kita perlu waspada potensi dan dampak negatifnya. Jika tidak dikelola dengan tepat, dapat menyebabkan dampak yang fatal. Yang pertama, pengurangan program pendidikan upaya efisiensi yang berlebihan. Upaya efisiensi yang berlebihan ini dapat menyebabkan program pendidikan yang penting seperti ekstrakurikuler, kegiatan seni dan budaya, atau program pengembangan bakat lainnya. Dan yang kedua, penurunan kualitas fasilitas. Nah, demi efisiensi, kualitas fasilitas sekolah memungkinkan dikorbankan seperti penggunaan bahan bangunan yang lebih murah atau perawatan fasilitas yang kurang terawat. Dan yang ketiga, pemotongan gaji guru, di mana dalam upaya penghematan gaji guru mungkin dipotong atau tunjangannya dikurangi, yang akan dapat menurunkan motivasi dan kinerja pada guru. Dan yang keempat, kesenjangan akses. Kesenjangan akses ini efisiensinya yang tidak dapat memperparah kesenjangan akses pendidikan antara daerah yang kaya dan daerah yang miskin. Nah, itu penjelasan dampak positif dan negatif dari efisiensi anggaran sektor pendidikan. Dan saya akan menjelaskan gimana strategi untuk menuju efisiensi berkelanjutan mencapai efisiensi anggaran yang berdampak positif bagi kualitas pendidikan. Di sini ada beberapa strategi yang perlu diimplementasikan dalam strategi menuju efisiensi anggaran. Yang pertama, perencanaan anggaran yang partisipatif, di mana melibatkan guru atau orang tua, masyarakat, akademisi dalam proses perencanaan dan pendidikannya. Yang kedua, sistem monitoring dan evaluasi yang ketat, bahwa anggaran digunakan sesuai rencana dan menghasilkan dampak yang diharapkan. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi informasi. Dalam pemanfaat teknologi informasi untuk meningkatkan separasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, di mana investasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia ini di sektor pendidikan sangat penting. Dan kelima, kolaborasi antar lembaga, yang mana
kolaborasi ini, pemerintah swasta dan masyarakat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran di dalam pendidikan. Nah, efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan ini merupakan suatu kunci di mana untuk mencapai pendidikan yang berupa kualitas dan berkelanjutan. Jadi, efisiensi anggaran bukan berarti pemaksaan, melainkan penggunaan dana secara cerdas dan tepat sasaran. Maka dari itu, dengan perencanaan yang matang, monitoring yang ketat, dan kolaborasi yang kuat, kita semua dapat memastikan bahwa anggaran pendidikan digunakan secara optimal untuk mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkarakter. Baiklah, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya mengenai dampak efisiensi sektor pendidikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.